memiliki 7 wilayah adat. Adomberai, Bomberai, Lapago, Mepago, Saireri, Hani, Mampa. Kali ini kembali lagi bersama saya. Di sini kami akan bahas tentang alam dan kekayaan orang Papua. Papua memiliki alam yang indah, tanah yang kaya, memiliki suku begitu banyak, tapi di antaranya itu apakah suku itu semua masih ada ataukah ada yang hilang? Bersama pengamat sosial masyarakat asli Papua yang ada di samping saya. Bagaimana ceritanya? Kita tetap ikuti terus. Baik pemirsa yang sedang nonton, jangan lupa like dan subscribe. Di sini saya sebagai pengamat sosial masyarakat Papua dan juga status sebagai mahasiswa kuliah di Malang. Saya posisinya sebagai pengamat sosial masyarakat Papua. Karena diberi kesempatan, saya melihat bahwa Papua ini. Sebelum ke sana, perkenalkan diri, nama. Oh ya, siap. Perkenalkan, nama saya Musa Peki, kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Status saya di Malang sebagai mahasiswa. Saya melihat perkembangan Papua. Papua memiliki tanah yang luas dan di dalam Papua sendiri memiliki 7 wilayah adat. Adomberai, Bomberai, Lapago, Mepago, Saireri, Hani, Mampa. Dalam 7 wilayah adat itu, Papua memiliki masing-masing wilayah adat memiliki jumlah total suku sekitar 257 suku. Dan 257 suku itu memiliki bahasa dan kebudayaan istiadat masing-masing dan berbeda sangat jauh. Jadi ketika satu suku bertemu dengan suku lain, pasti komunikasi bahasanya tidak akan dapat karena berbeda bahasa. Posisi ini, situasi Papua hari ini, belum ada komunikasi atau bahasa yang bisa mempersatukan orang Papua karena perbedaan budaya dan perbedaan suku-suku. Ini menjadi satu ancaman atau masalah besar khusus yang dialami oleh orang Papua dari 7 wilayah adat itu. Karena masing-masing suku punya bahasa dan istiadat masing-masing. Kami bisa belajar kembali ke sejarah Indonesia, bagaimana dulu mereka bisa bersatu dan bisa memperjuangkan proses perjuangan dari jajahan Belanda, karena bahasa Indonesia itu yang mempersatukan komunikasi antara Pulau Satu, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan NTT itu bisa bersatu karena melalui alat komunikasi bahasa Indonesia itu. Di situasi kita Papua hari ini mengalami krisis soal bahasa persatuan. Karena komunikasi, penyampaian aspirasi, komunikasi politik, komunikasi advokasi masalah yang disampaikan itu selalu gunakan antar suku ke suku, wilayah ke wilayah itu selalu gunakan bahasa Indonesia. Jadi posisi ini membuat rakyat Papua itu bisa saja mudah dideteksi oleh negara Indonesia karena mereka bisa tahu dari kita punya komunikasi yang disampaikan. Karena komunikasi kita komunikasi bahasa Indonesia. Oke, dari komunikasi itu bahasa Papua seperti itu, kemudian dari 200 lebih suku itu apakah bahasanya itu sampai sekarang masih ada atau ada yang sudah hilang bahasanya? Iya betul, ini pertanyaan yang bagus. Dari 257 suku dari 7 wilayah adat yang ada ini, masing-masing suku khusus buat masyarakat yang ada di pedalaman dan kampung-kampung masih memiliki masih mempertahankan budaya dan adat istiadat sekaligus bahasa mereka mempertahankan dengan baik. Sementara di kota, suku-suku tersebut, apalagi generasi yang lahir di kota, mereka tidak tahu bahasa Indonesia, sehingga ini menjadi dampak ancaman buat bahasa jati diri mereka untuk bisa pertahankan. Jadi bahasanya itu apakah masih ada sampai sekarang atau ada yang kurang, sudah habis? Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Budaya dan Bahasa Universitas Papua, Universitas Negeri Papua UNIPA,
laporan itu dikeluarkan tahun 2011 tanggal 13. Mereka keluarkan bahwa di Papua ada sekitar khusus di Papua Barat itu ada 50 bahasa dari 50 suku. Namun dari 50 suku itu 10 suku yang bahasa daerahnya itu sudah hilang. Dan dari 40 suku yang masih bertahan ini juga mereka yang kategori tinggal di kampung-kampung, karena kampung kental dengan budaya dan bahasa mereka masih mempertahankan. Sementara mereka yang sudah ada di kota sudah menghilang. Jadi totalnya ada 10 bahasa itu sudah menghilang. Oke. Jadi itu 10 suku bahasa. tentang bahasa seperti itu. Kemudian tentang alam dan kekayaan Papua sendiri itu, alam dan kekayaan Papua kan memiliki begitu mewah istimewa, tapi kan itu orang Papua kelemahan kekurangan dalam mengelola sumber daya alam itu sendiri. Bagaimana, punya kelemahan kekurangan ada atau tidak untuk orang Papua sendiri? Kalau kita bicara soal kelemahan dan kelebihan. Kalau kelebihan, orang Papua itu punya tanah yang besar, punya kekayaan alam luas, punya emas, minyak, tambang, hutan, dan tanah yang luas. Nah, itu kelebihan orang Papua karena punya kekayaan alam yang besar. Sementara kelemahannya apa? Apa yang dihadapi oleh orang Papua hari ini? Kelemahannya ketika tanah-tanah itu atau kekayaan alam yang ada itu tidak dikelola. Bagaimana dia bisa kelola untuk bisa berkebun, bertani, dan sebagainya untuk bisa mendatangkan uang, dan juga dalam artian bisa mendatangkan uang itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi ancaman ini ada program-program dari nasional yang dikasih beras raskin lah, program otsus lah dan sebagainya. Ini juga melemahkan aktivitas masyarakat Papua, suku-suku di Papua itu untuk bisa melaksanakan aktivitas pencarian ekonomi dengan hasil kekayaan alam yang seperti dulu di zaman komunal primitif. Zaman komunal primitif artinya sebelum ada agama, sebelum ada pemerintahan. Dulu kan mereka menyatu hidup dengan alam. Nah, situasi ini membuat masyarakat tuh masih percaya dengan otsus, masih percaya dengan program-program dari nasional seperti beras raskin lah dan sebagainya. Jadi ketergantungan ke mereka sehingga aktivitas dia untuk mencari mengelola tanah, mengelola itu untuk mendatangkan uang itu sudah berkurang jauh. Nah, ini menjadi ancaman besar itu kelemahan. Tapi itu pun juga bisa ini kalau bisa menyadari dan melakukan. Oke, jadi kita bahas tentang bahasa. Bahasa dari 260 lebih itu, 200 lebih itu sudah mengurangi lagi. Nah, kita bicara tentang alam dan kekayaan Papua sendiri sudah mengurangi lagi. Jadi solusinya bagaimana? Solusi untuk Papua ke depan? Solusi untuk Papua ke depan, orang Papua tidak mungkin ketika sadar, dia tidak mungkin lakukan secara sendiri-sendiri. Dia harus namanya kerja kolektif atau kerja tim, kerjasama. Sehingga dari kerja-kerja tim atau kerja kolektif, kerja bersama itu akan menciptakan kesadaran bersama untuk rasa memiliki. Dari rasa memiliki itu akan lahir yang namanya kesadaran akan jati diri, kesadaran akan sebagai orang Papua, kesadaran akan kepercayaan diri dan lain-lain. Itu akan lahir. Tapi kalau misalkan orang Papua hanya sadar atas diri sendiri dan lakukan aktivitas sendiri-sendiri, itu otomatis efeknya itu tidak kena di masyarakat karena pribadi-pribadi atau individu-individu. Jadi itu bisa saja kita solusinya itu bisa saja dilakukan ketika ada alat politik atau alat itu bisa dibilang alat perjuangan itu bisa melalui komunitas, bisa melalui suatu kegiatan ekonomi kerakyatan yang bisa mendorong kegiatan itu untuk bisa bersama-sama lakukan. Nah, dari alat-alat seperti inilah yang bisa menyadarkan orang Papua untuk bisa memiliki rasa memiliki. Kalau tanpa itu individu-individu tidak bisa. Ya, jadi orang Papua jangan berpikir bahwa saya memiliki bahasa yang begitu banyak atau saya memiliki tanah dan alam yang begitu indah. Jangan berpikir bahwa besok 10-20 tahun kemudian saya mengelola. Kalau punya kelemahan, mempertahankanlah sebagai orang Papua, sebagai jati diri orang Papua. Salam hangat dari Papua.